Sebagian negara-negara lain pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir agar nilai tambah, untuk kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya, untuk bisa membangun, kok ada yang merasa terganggu? Ada apa di balik itu? Kenapa ada orang, bahkan banyak orang, mempertanyakan, bahkan terkesan meragukan hilirisasi sumber daya alam Indonesia untuk dikelola negara di saat ini? Sentimen negatif kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah yang selama ini sibuk membuat kebijakan, termasuk di dalamnya tentang kebijakan hilirisasi sumber daya alam, itu bukan untuk rakyat. Kita lihat statistik formulasi contoh tambang nikel misalnya. Bahan nikel yang diolah smelter menjadi biji nikel itu berupa laba atau keuntungan yang dinikmati oleh perusahaan, dan perusahaan itu milik asing. Yang kedua adalah pemodal. Pemodal dari perusahaan smelter ini semua dari perbankan Cina. Perbankan ini akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga, dan lagi-lagi uang mengalir ke Cina. Formulasi ketiga adalah pekerja yang akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah. Namun berdasarkan investigasi, banyak pekerja yang didatangkan dari Cina dengan visa kunjungan, dan dipastikan mereka tidak membayar pajak kerja ataupun devisa. Dan lebih miris lagi, para perusahaan smelter membayar para tenaga kerja Cina dengan upah sangat tinggi hingga mencapai 50 juta per orang. Sementara pekerja Indonesia hanya digaji berdasarkan UMR saja dan masih harus dipotong pajak penghasilan. Nilai tambah yang dinikmati perusahaan smelter Cina semakin besar karena mereka membeli biji nikel dengan harga super murah. Pemerintah Indonesia sangat bermurah hati menetapkan harga biji nikel jauh lebih murah dari harga internasional. Menurut Jokowi, selama kurun waktu berjalannya tambang nikel, Indonesia telah mendapatkan keuntungan dari penerimaan pajak sebesar 500 triliun. Itu untuk negara, untuk rakyat dapat apa? Menurut para aktivis lingkungan hidup, rakyat cuma dapat sisa tambang berupa lubang raksasa bekas galian dan bencana yang timbul dari eksploitasi alam berupa banjir bandang dan tanah longsor.